Nah, mungkin di video kali ini aku bisa sedikit membantu kalian dalam menentukan sablon apa yang mau kalian pakai atau sablon apa yang sesuai untuk jenis dari desain kalian. So, kalau gitu silahkan disimak video ini sampai selesai, teman-teman. Halo people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, kayak tadi udah aku jelaskan di intro, mungkin beberapa dari kalian yang nonton ini atau mungkin kalian yang baru mau terjun atau yang udah terjun masih di awal-awal di bisnis clothing. Nah, salah satu kesulitan yang sering ditemui adalah menentukan jenis sablon apa yang cocok untuk produknya. Dan di video kali ini aku akan coba sharing gimana caraku menentukan jenis sablon yang cocok untuk jenis-jenis desainku yang biasanya aku pakai. Nah, FYI, aku tuh udah kurang lebih hampir 11 tahun di dalam bisnis ini. Dan ya, aku bikin brand sendiri sudah, insya Allah bulan depan kita tembus di 10 tahun teman-teman. Jadi izinkan aku untuk coba sharing ke kalian pengalamanku tentang hal ini. Dan akan aku coba jabarkan mungkin dengan bahasa yang segampang mungkin supaya bisa mudah dipahami gitu ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai teman-teman. Oke, yang harus kita perhatikan ada 3 hal teman-teman yang bakalan aku breakdown ya kali ini, dan pembahasan ini nanti akan berkesinambungan. Jadi silakan disimak video ini, jangan di skip-skip supaya tidak ada poin yang kelewat teman-teman. Oke, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah desainnya itu seperti apa dulu teman-teman. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah kain yang pengen kalian pakai tuh apa jenisnya. Kemudian yang ketiga, seberapa besar ukuran dan area cetak dari sablonnya teman-teman. Oke, sekarang langsung aja kita bahas langsung sama contohnya kali ya, biar lebih gampang gitu. Di sini aku udah menyiapkan beberapa jenis katalogku yang sudah pernah aku produksi ya, udah aku siapkan di sini. Dan langsung aja untuk poin yang pertama kan desainnya seperti apa. Nah, biasanya aku membagi menjadi 2 jenis, desain simple dan desain yang rame teman-teman. Nah, yang pertama contoh desain simple itu contohnya mungkin kayak desain-desain font-fontan atau desain-desain yang menggunakan sedikit warna, at least ya 1-3 warna kayak gitu ya. Untuk jenis desain kayak gitu, biasanya aku menggunakan teknik sablon Plastisol Doff. Contohnya kayak gini. Ya. Artikel ini aku menggunakan Plastisol Doff teman-teman. Nih ya, bisa kalian lihat di sini mengkilat. Mana nih? Kemudian belakangnya juga. Nah. Ini black on black. Seperti ini. Untuk desain-desain model seperti ini aku biasanya menggunakan Plastisol Doff untuk mempertegas, bisa dibilang mempertegas desain lah, mempertegas outline-nya atau liningnya. Di satu sisi gunanya juga untuk mempertegas warna teman-teman dan tampilan dari desainnya. Karena kalau misalnya orang lihat kayak aku tadi bilang, itu akan langsung tertuju ke objek tersebut. Contoh kayak gini nih, seperti ini. Oke, kita next dulu yang kedua, desain yang rame. Nah, biasanya untuk desain-desain rame itu aku menggolongkan kayak jenis-jenis artwork atau desain yang punya warna lebih dari 5 warna at least. Nah, ini biasanya aku pakai sablon discharge atau plus charge nantinya. Contohnya seperti ini teman-teman, nih ya. Nah, di sini aku menggunakan sablon discharge karena ini area cetaknya lumayan besar, teman-teman. A2 ya. Ini aku pakai A2. Belakangnya seperti ini. Ini aku pakai discharge. Oke, sampai sini dulu paham ya, teman-teman. Kalau misalnya udah paham, kita akan lanjut ke poin yang kedua, kain apa yang dipakai. Nah, untuk kain, kita ambil case yang sama aja ya teman-teman. Contoh dengan desain simple yang kayak tadi nih, desain-desain seperti ini. Ini aku menggunakan sablon Plastisol Doff. Dan untuk kainnya sendiri ini di Cotton Combat 24S. Terus kemudian pertanyaannya mungkin kalau misalnya desain-desain yang simple-simple kayak gini, bagusnya di kain apa mas? Nah, kalau misalnya masalah kain untuk desain yang seperti ini, aku bisa bilang hampir semua jenis kain itu aman teman-teman. Dan untuk sablonnya sendiri kalau aku prefer itu lebih ke Plastisol aja, Plastisol Doff atau Plastisol biasa. Kalau aku sekarang dari beberapa tahun ini
dari beberapa customer itu banyak yang suka sama kaos-kaos dengan serat-serat yang agak tebel. Ya mungkin bisa pakai 24S atau 20S atau mungkin heavy cotton gitu ya, yang punya serat tebel-tebel kayak gitu. Nah, kalau misalnya dengan kain-kain seperti itu, aku sangat menyarankan untuk pakai Plastisol Doff, teman-teman. Karena kalau misalnya kalian menggunakan discharge di kain 24 atau 20S itu biasanya karena kain tersebut punya serat yang lumayan berjarak. Jadi kalau misalnya kalian discharge itu kesannya kayak crack gitu ya. Nah, contohnya kayak gini nih. Ini aku pakai 24S dan ini sablon discharge, teman-teman. Nih ya, kelihatan nggak ya? Jadi di sini tuh kelihatannya kayak agak pecah. Padahal nggak pecah karena dia tekstur dari discharge itu ngikutin ke serat kain, otomatis karena ini seratnya tebel, otomatis kalau misalnya ini ditarik, dia pasti akan ngikutin seratnya gitu loh. Beda sama ini, kalau yang ini aku pakai katun bambu. Ini kalau mau ditarik pun itu tidak akan terlihat pecah, teman-teman, karena space antara serat satu sama serat yang lain dari bambu itu rapat banget. Ini nih. Ini sangat-sangat aman banget. Mau ditarik model apapun juga aman gitu, teman-teman. Nah, sedangkan untuk desain-desain rame itu kadang aku juga biasanya pakai serat yang tebel, pakai serat yang tipis halus juga. Jadi ya sesuai sama mungkin sama warna dari desainnya, teman-teman. Kalau aku seperti itu. Nah, teman-teman, untuk desain yang rame aku biasanya menggunakan sablon Plasticharge. Nah, contohnya seperti ini. Nih ya. Kenapa aku menggunakan sablon Plasticharge? Yang pertama, ini aku aplikasikan di Cotton Combat 24S, teman-teman. Nih ya. Cotton 24S dan ini warnanya lumayan banyak. Karena aku pengen ngejar warna, otomatis aku pilihannya ada dua, pakai Plastisol atau Plasticharge. Karena ini area cetaknya besar, ini A2, teman-teman, bukan A3 tapi A2. Kalau misalnya ini digas pakai Plastisol bisa-bisa aja, cuma nanti yang pakai akan merasa kurang nyaman karena kalau misalnya di Plastisol semua itu pasti yang pertama bakalan berat, yang kedua pasti gampang keringetan dan itu nggak enak banget. Makanya aku menggunakan Plasticharge. Plasticharge itu dia ibaratnya tuh kayak warna itu bisa kekejar kayak Plastisol, tapi dia tidak setebel Plastisol. At least dia sedikit banyak kurang lebih kayak sablon discharge untuk ngikat ke serat kainnya. Jadi bisa dibilang ini alternatif kalau misalnya teman-teman bingung mau pakai discharge atau Plastisol. Ini pas di tengah-tengah. Ini warna kekejar tapi dia tidak tebel. Ini enaknya di sini. Mau ditarik gini pun karena ini teksturnya adalah bisa dibilang tengah-tengah ya, teman-teman. Mau ditarik seperti ini tidak terlalu kelihatan cracknya. Nah, biasanya yang akan kelihatan di warna-warna yang kontras. Contoh kayak putih kayak gini nih. Ketika kalian tarik gini seratnya akan kelihatan garis-garisnya. Tapi it's okay lah daripada pakai Plastisol yang tebel banget, kurang nyaman dipakai gitu ya. Nah, seperti ini alternatif kalau buat teman-teman yang punya desain-desain yang gambarnya itu gede-gede. Oh ya, tadi aku sempat lupa ya bilang kalau ini produk ini yang aku review kali ini itu semuanya sudah usianya tahunan, teman-teman. Ada yang dari tahun 2015 seperti ini. Ini 2015, kemudian ini 2019 atau 18. Ini 2020 yang Kimetsu ini 2020, ini 2017, ini 2019. Jadi semuanya sudah aku pakai semua gitu, dan ya bisa kalian lihat kualitasnya seperti apa. Mas, gimana kalau pengen pakai sablon discharge tapi gambarnya tuh gede? Nah, gimana nih sarannya? Oke, ini aku ada contoh juga, teman-teman. Nih ya. Ini aku menggunakan sablon discharge, full discharge depan, belakang, samping. Nah, kalau misalnya kalian pakai discharge, usahakan cari kain dengan bisa dibilang gramasi yang kecil dan dia punya serat yang lebih rapat daripada kayak tadi ya. Kalau 24S itu kan seratnya lebih gede-gede gitu jaraknya. Nah, kalau ini aku menggunakan katun enzim, teman-teman. Nah, mungkin katun enzim agak asing di telinga kalian. Kayaknya aku udah pernah bikin kontennya, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Oke, untuk katun enzim itu dia
enaknya adalah yang pertama, ketika kalian menggunakan sablon discharge, warna yang dihasilkan itu bisa lebih terang daripada kalian pakai cotton combat yang biasa ketika di discharge ya teman-teman. Nah, di sini bisa kalian lihat juga, ini mau ditarik seperti apapun di sini tidak akan bermasalah teman-teman. Karetnya yang pertama dia tersamarkan dari warnanya ya, warnanya pun ini kan aku pakai kombinasi abu-abu sama orange, yang dimana ya kalau hitam sama abu-abu masih mirip-mirip lah, dan orange-nya ini menurutku masih aman gitu loh. Untuk kelemahan dari discharge sendiri itu sebenarnya di warna-warna kayak putih gitu. Nah, putih itu kan kelihatan banget seratnya nih. Nih ya, ini kayaknya tadi nggak kelihatan loh. Kalau di kamera nggak kelihatan, tapi kalau misalnya kalian lihat aslinya itu ada kayak garis-garisnya. Ini pakai 24S ya BTW. Gitu ya. Jadi kalian usahakan cari gramasi yang kecil dan serat yang kecil. Kalau misalnya desain kalian gede dan kalian pengen pakai discharge. Oke, next untuk case selanjutnya. Di sini aku punya kaos bahan bambu dengan menggunakan sablon Plastisol Raster, teman-teman. Plastisol Raster Dove. Nah, ini kayaknya udah pernah aku review. Jadi kalau kalian pengen cek review fullnya bisa langsung aja cek di deskripsi juga. Aku masukin aja. Loh, tadi katanya kalau sablon Plastisol bagusnya untuk yang simple-simple. Nah, untuk ukuran dari desain ini, aku menggunakan kalau nggak salah ini A2 juga ya. A2 juga. Ini gede-gede juga nih. Ini. Ukuran A2 dan ini Plastisolnya raster, bukan Plastisol yang ngeblok ya. Bisa kalian bedakan. Untuk raster itu dia serat kainnya masih kebuka, teman-teman. Untuk sablon raster itu dia desainnya itu tidak ngefull ngeblok gitu ya, tapi dia ada masih kayak pori-porinya gini. Nih ya, bisa kalian lihat untuk hitam-hitamnya nih bukan warna sablon pak, hitamnya ini kain, hitamnya ini kain gini. Jadi relatif lebih adem juga dan tidak ada masalah kalau misalnya desain segede ini. Apalagi ini aku menggunakan katun bambu, teman-teman. Nih ya, ini aku menggunakan katun bambu. Jadi at least untuk kainnya sendiri pun dia sudah proper, sangat menyerap keringat. Apalagi ini sekarang ditambah sama sablon Plastisol Raster Dove. Otomatis nggak ada masalah yang terlalu signifikan lah. Mungkin berat aja. Tapi kalau misalnya berat sih kayaknya enggak ya. Aku rasa sih kalau misalnya aku pakai ini nggak ada berat-beratnya, karena ini dia hitamnya nggak ngeblok, teman-teman. Dia pakai teknik raster, jadi menurutku tidak setebal kalau misalnya ini aku cetak ngeblok di Plastisol. Itu pasti bakalan panas banget, walaupun ini pakai katun bambu, gitu ya. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya kalian pengen produksi ya, mau cetak sablon, usahakan perhatikan 3 hal tersebut. Jangan sampai dengan ego kalian, misalnya nih, jangan sampai kalian mungkin, aku pengen pakai Plastisol aja katanya orang, katanya si A bagus gitu kan, kata influencer A bagus, kata influencer B bagus Plastisol. Nggak semua desain itu bagus untuk di Plastisol. Masih banyak desain yang bisa dipakai di discharge, kayak di Plasticharge dan lain-lain. Disesuaikan lagi sama 3 hal tadi, teman-teman. Atau saranku sih, misal kalian masih bingung gitu, misalnya pengen produksi mau pakai sablon atau kain apa, itu kalian bisa konsul dulu kayaknya ke vendor yang pengen kalian tuju. Kasih tahu desain kalian itu seperti apa, dan nanti biasanya kalau memang vendornya itu vendor profesional, mereka pasti akan ngasih suggest yang cocok untuk desain yang pengen kalian produksi gitu sebelum diproduksi. Atau kalau misalnya kalian mau produksi di tempatku, itu juga bisa, teman-teman. Nanti akan kita bantu juga untuk suggest sablon dan kain apa yang cocok sama desain dari kalian. Atau mau pakai kombinasi sablon kayak Masahiro gitu ya, ada Plastisol sama discharge misalnya, atau Plastisol sama Plasticharge misalnya dalam satu kaos, itu bisa banget, teman-teman. Bisa langsung aja kontak ke DM-nya @masahirocloth ya, aku taruh di bawah, sama kalian bisa juga WA di situ. Nomor aku taruh di bawah juga. Insya Allah bakalan kita bantu untuk dapat produk terbaik untuk brand kalian pastinya. So, semoga bermanfaat. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up, never cloud. See you on next video. Bye-bye.